Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Markus 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Sobat Kairos yang berbahagia, kehadiran Tuhan Yesus di mana saja selalu memberi solusi, bukan menciptakan masalah. Demikian juga dengan kehadiran orang-orang percaya. Kehadirannya di dunia ini harus memberi solusi. Janganlah menciptakan masalah kepada yang lain. Inilah yang menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, menjadi solusi. Seorang filsuf, Friedrich Nietzsche, pernah ditanya, mengapa ia punya pandangan yang sangat negatif terhadap umat Kristiani? Ia menjawab, saya bisa percaya kepada Tuhan bila mereka yang mengaku Kristen lebih terlihat kelakuannya sebagai Kristen. Gereja yang seharusnya memperlihatkan kepentingan kekekalan kini sering berubah menjadi kepentingan kefanaan. Penyembuhan ibu mertua Simon merupakan kisah pertama tentang penyembuhan fisik dalam Injil Markus. Ketika Yesus sedang mengajar di sinagoge di Kapernaum, ada seorang yang kerasukan setan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Yesus memerintahkan roh itu, "Diamlah," dan keluarlah daripadanya. Roh itu pun keluar. Peristiwa ini menyebabkan nama Yesus semakin tenar sampai seluruh wilayah Galilea. Dan kebanyakan orang yang disembuhkan Yesus adalah orang-orang asing. Pelayanan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Kehadirannya akan mengubah kehidupan manusia. Setelah Yesus mengetahui bahwa ibu mertua Simon sakit demam, Yesus dengan segera pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ketika Yesus tiba, para murid memberitahu mengenai kondisi ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Suasana hati orang-orang yang datang berkunjung tentu kurang begitu gembira karena diwarnai suasana demam yang diderita oleh ibu mertua Simon. Yesus lalu menghampiri tempat perbaringan ibu mertua Simon itu sambil memegang tangannya. Ia membangunkan dia, lenyaplah demamnya. Dalam penyembuhan ini, Yesus melakukan tindakan sederhana kepada ibu mertua Simon. Hanya dengan menempelkan tangannya saja, lalu sembuh. Setelah sembuh, ibu mertua Simon melayani para tamu. Kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Simon sembuh dari sakit demam, tetapi mengubah suasana rumah yang sebelumnya kelam menjadi penuh dengan sukacita. Ketika penduduk Kapernaum tahu tempat Yesus berada, mereka datang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Respon mereka terhadap Yesus sungguh luar biasa. Mereka membawa semua orang sakit kepadanya berkumpul di pintu. Sobat Kairos, coba kita bayangkan mereka yang hadir ini. Ada yang penuh dengan keputusasaan. Ada yang memiliki anak dan pasangan yang sakit parah. Ada orang yang memiliki keluarga yang tidak dapat melakukan aktivitasnya lagi dengan normal karena cacat. Mereka berkumpul di depan pintu menantikan Yesus. Ternyata tindakan mereka tidak sia-sia.
Yesus peduli dengan keadaan mereka. Akhirnya ia mendekati para penderita sakit. Ia menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Hal ini mau menunjukkan bahwa kuasa dan otoritasnya sebagai anak Allah mampu mengatasi berbagai persoalan hidup, termasuk berbagai penyakit dan kuasa roh jahat. Betapa senangnya orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus. Hidup mereka yang sebelumnya suram karena dikuasai oleh penyakit dan kuasa kejahatan, kini berubah penuh dengan sukacita karena sudah diubah oleh Yesus. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita mengubah situasi hidup kita yang suram karena berbagai persoalan hidup atau penyakit, kini diubah menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Apa saja yang harus kita lakukan? Kesediaan dihampiri oleh Yesus. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya dan mengalami tindakan kasih-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tindakan kasih Yesus merupakan misi utama setiap orang Kristiani. Sebagaimana orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat akhirnya menjadi pewarta dan saksi Yesus Kristus, kita pun disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa kejahatan untuk menjadi pewarta Injil dan saksi Yesus Kristus. Perubahan suasana hidup, pembebasan dari berbagai kekuatan jahat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga bersifat sosial. Sebagaimana ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.